kita selalu merasa kurang, buruk, kita susah untuk berdampak bagi orang. Kalau kita nggak mengampuni orang tua kita berpotensi melakukan hal yang sama. Nah, kalau misalnya masa lalu yang buruk itu datang dari orang tua, Bu Flu, gimana? Masa lalu Anda bagaimana, Sobat Terakhir ya? Masa lalu Jonathan, Nathan, Abi, ini pasti penuh warna, ya kan? Nggak semulus yang dikatakan dongeng-dongeng. Wah, hidup cantik, hidup bahagia sampai selama-lamanya. Nggak mungkin. Tapi ya, ada juga ya kayak gitu. Ada nggak sih? Nggak ada sih kalau saya. Bahagia selama-lamanya itu kayaknya juga nggak ada ya. Itu cuma didongeng ya. Maka dari itu hari ini kita bicara tentang tema besar minggu ini lebih tepatnya, yaitu bebas dari masa lalu. Bicaranya sama siapa, Ju? Kita akan bicara bersama Ibu Pendeta Florida Wirastanto dari GKI Ngagel Surabaya. Kita mau sapa dulu. Halo Ibu Flu. Shalom Bu Flu. Halo. Halo, shalom. Terima kasih sudah Jonathan join. dan Nathan. Yes, betul. Terima kasih sudah join di Baterai FM. Bagaimana kabarnya Ibu Flu? Baik? Puji Tuhan, baik, sehat. Kalian juga ya? Puji Tuhan. Ini kali kedua ya. Cuma Nathan sedikit butuh diet, Bu. Nggak ada. Diet terus aja, diet kita terus lanjut aja. lagi. Kenapa kok topik diet jadi topik utama kita ya kan? Bapak kan pernah mencoba diet dan gagal kan di masa lalunya Bapak? Pernah. Dan itu bagian dari masa lalu yang kelam ya. Udah keluar duit banyak, udah berusaha ya kan. Makanannya diganti yang minum yang kental itu loh Pak. Iya. Ya kan kalau nggak diminum cepet bisa kental. Iya, ternyata tidak ada efeknya, biasa saja. Sekali lagi terima kasih Bu Flu sudah join. Ngomongin soal masa lalu, saya bingung deh Bu, gimana kita punya gambaran tentang kehidupan kita yang baik, padahal kita punya masa lalu, bahkan mungkin sampai saat ini kita masih ada dalam kondisi hidup yang buruk, entah itu mungkin masa lalu kita ada trauma, ada kejadian-kejadian yang nggak bisa kita lupakan. Dan orang kan bilang juga ya bahwa masa lalu itu menentukan siapa kita sekarang. Iya, kan sulit Bu menemukan gambar diri yang wah saya mau jadi gini deh, yang Tuhan mau apalagi deh ya. Nggak usah ngomong yang baik yang Tuhan mau. Aduh, itu juga sulit. Wong masa lalunya aja masih ada dalam satu trauma, masih ada dalam satu pengalaman yang begitu buruk. Bagaimana bisa Bu? Ya, selama gambar diri itu hanya kita yang tentukan, maka pastilah gambar diri kita semuanya buruk. Tapi kan gambar diri kita bukan hanya kita, ada Tuhan yang ikut terlibat. Firman Tuhan kan bilang bahwa manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Jadi itu dasar yang harus kita pegang, bahwa dalam perjalanan hidup kita menjadi rusak, buruk karena ulah kita, maka jalan terbaik untuk bisa punya gambar diri yang baik adalah ya kembali ke jalan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan gambar diri yang baik itu. Ketika sudah rusak, yang paling bisa karena kita ini diciptakan oleh Tuhan adalah kembali kepada Tuhan. Itu yang bisa membuat gambar diri kita kembali menjadi baik. Iya. Walaupun pasti nggak mudah ya Bu Flu ya, karena kan gambar diri yang Tuhan mau juga seperti apa itu juga kita juga bingung, apalagi mungkin kita nggak punya hubungan yang terlalu melekat sama Tuhan gitu ya Bu Flu ya. Dan ini banyak gak sih Bu terjadi di sekeliling kita mungkin sampai hari ini soal orang yang gambar diri saya ini mau kayak gimana sih? Tapi saya nggak punya gambaran apapun tentang diri saya, wong masa lalu saya buruk. Banyak nggak sih Bu terjadi? Banyak sekali, karena orang selalu melihat gambar diri itu hanya bentukan dirinya. Nah, kalau kita tuh lihat gambar diri itu hanya bentukan kita, maka tadi saya bilang buruk semuanya gitu. Nggak ada yang baik yang dari kita. Kan yang baik itu yang berasal dari Allah gitu ya. Maka yang paling bisa menolong kita adalah hiduplah hari ini, jangan terus terikat dengan yang sudah lalu. Gambar diri itu bukan hanya yang terjadi satu kali di masa lalu. Setiap hari kok dibaharui oleh Tuhan. Asalkan kita punya komitmen dan mau gitu. Benar. Mungkin bisa diberikan pengingat lagi Bu. Mungkin gambar diri kita sebagai anak-anak Tuhan itu seharusnya kayak gimana sih? Buat anak-anak mungkin yang orang-orang yang membutuhkan nih saat ini. Ya, jadi kalau apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu sebenarnya kan hidup yang benar, jalan hidup yang benar, lalu kemudian Tuhan mau kita yang berkenan, Tuhan mau kita yang berguna bagi banyak orang, Tuhan mau kita bukan orang yang egois, bukan juga orang yang terikat dengan perkataan orang lain, tapi Tuhan mau itu hidup kita itu yang paling jelas adalah berguna bagi banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Itu.
Wow. Iya. Begitu dua hal itu kita udah kejar dalam hidup kita sudah lakukan, enough. Kamu tuh sudah punya gambar diri yang baik gitu. Tapi selama kita hanya memerhatikan diri kita sendiri, kita selalu merasa kurang, buruk, kita susah untuk berdampak bagi orang. Wow. Bener. Apalagi mau memuliakan Tuhan. Bener. Kunci yang bisa kita lakukan segera dan sekarang ini, Sobat Rida, yang katanya Ibu Flo adalah hiduplah untuk hari ini. Bener. Karena hari ini akan jadi masa lalu di kemudian hari. Betul ya Bu Flo ya? Betul. Itu yang penting, itu yang krusial gitu. Dan coba diganti kacamatanya ya. Tadi Bu Flo perkataannya powerful banget. Jangan melihat diri sendiri dari kacamata pribadi. Coba lihat dari sisinya Tuhan melihat kita. Bener. Itu powerful banget. Iya. Kita yang menentukan Sobat Rida hari ini, maukah kita benar-benar menghidupi hari ini dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan apa yang Tuhan mau, atau kita terikat terus aja. Saya kan dulu mantan ini, saya kan dulu melakukan ini, itu yang makin menyulitkan kita. Gitu ya. Kita masih bicara dengan Ibu Flo, Sobat Rida, tentang masa lalu. Bebas dari masa lalu. Iya, bebas dari masa lalu. Nggak usah nyanyi ya, Sobat Rida. Saya udah gatel nyanyi nih. Masa lalu. Dari tadi. Lah, masa ternyata lalu. kumpakan. Tuh di studio sebelah tuh Pak Ari nyanyi tuh. Udah joget Pak Ari. Kapan nih nyanyinya, kok nggak ada nih? Baik, kita masih sama Ibu Flo. Kalau misalnya masa lalu itu masa lalu yang buruk itu datang dari orang tua. Iya, kayak misalnya kita dikata-katain gitu, kamu nggak lebih pinter dari anak tetangga. Bener. Ada gambar kan yang populer yang kita ingat nggak? Iya, kakek kita, ada seorang kakek yang jelek-jelekin anaknya, lalu anaknya berusaha untuk benar-benar nggak mau mengatakan hal tersebut ke anaknya karena di atasnya ada tanda salibnya. Itu ada gambar yang sering kita lihat tuh di Instagram Sobat Rida. Nah kalau misalnya masa lalu yang buruk itu datang dari orang tua, Bu Flo, gimana? Karena kan ya banyak orang secara klise bilang ubahlah orang tuamu, doakanlah gitu ya. Ajak mereka berbicara. Iya, padahal kan nggak bisa sekejap gitu ya. Pasti ada proses, dan mungkin proses itu bikin kita makin dewasa, makin tua, makin punya keinginan buat akhirnya saya mau keluar dari rumah saja deh. Saya mau buka lembaran hidup yang baru. Apakah ini jawaban dan pilihan yang paling tepat, Ibu Flo? Iya, jadi orang tua itu adalah lingkaran yang tidak bisa lepas dari kita selama kita hidup. Kan kita sudah selalu dengar tidak ada mantan orang tua ya. Betul, mau kayak apapun orang tuamu itu, dia tetap adalah orang tuamu. Nah, yang kita harus sadari juga, orang tua itu manusia biasa. Suatu saat kita juga jadi orang tua gitu ya, juga punya kelemahan. Orang tua itu berpotensi melukai hati anak-anaknya. Ada loh orang tua yang ingin membunuh anaknya sejak dalam kandungan. Ada orang tua yang suka menghina anaknya sendiri. Ada orang tua yang entah kenapa membenci salah satu anaknya, yang satu disayang banget gitu. Ada orang tua yang juga nggak peduli dengan hidup anaknya sejak kecil, anaknya sudah dititip ke orang lain dan dia hidup dengan caranya sendiri. Sampai dewasa dia juga tidak pernah merasa perlu mengurus anaknya. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari kemarahan akan sifat orang tua yang demikian? Saya mau bilang, kita harus terima dulu keadaan itu. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hapus. Ya memang itulah yang kita alami. Tetapi selain kita terima, maka kita perlu hidup hari ini. Saya selalu menekankan hiduplah hari ini. Yang menyebabkan kita sakit hati kan karena kita ingat perbuatan orang tua di masa lalu. Termasuk hari kemarin. Kita lupa bahwa kita itu udah hidup hari ini loh. Kita sudah ada hari ini. Besok kita juga nggak ngerti apa yang terjadi kan. Karena itu jalanilah hari ini sebaik-baiknya. Hari ini tugasmu belajar, bekerja dengan baik, berelasilah dengan baik dengan orang yang di sekitarmu, teman kerja, persahabatan. Saya itu selalu percaya kok Tuhan akan beri lingkungan yang baik kepada orang yang mau hidup baik. Ada banyak sekali contoh di lingkaran orang tua, dia tidak mendapatkan teladan yang baik. Tapi kenapa orang itu bisa jadi baik? Karena dia punya lingkaran pertemanan yang baik, sahabatnya itu punya orang tua yang baik, sehingga dia bisa melihat pola yang baik. Iya. Pilihan yang tadi saya sebutkan mungkin keluar dari rumah dari orang tuanya gitu ya, keluar dari pantauan orang tuanya. Itu pilihan yang bijak, Bu? Itu mungkin perlu dipertimbangkan ya, Bu ya?
Nah, pilihan lepas dari orang tua adalah pilihan yang baik sebenarnya. Bukankah juga firman Tuhan berkata, anak laki-laki akan pada waktunya meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya gitu kan. Artinya memang ada masanya kita akan meninggalkan orang tua kita dan membentuk lingkaran yang baru. Ini bukan berarti putus hubungan dengan mereka. Bukan berarti membenci mereka. Tetapi kita harus hidup membentuk pola yang baru yang lebih sehat versi kita. Malah kita tuh gini, kita udah tahu loh yang buruk kayak apa, kita udah nggak mau hidup dengan kayak gitu. Kita buat yang baik versi kita. Jadi itu nggak ada yang salah kalau misalnya kita memilih untuk meninggalkan orang tua. Ini bukan benci ya, bukan kemudian juga mau melupakan mereka, enggak. Kita bisa tetap menunjukkan perhatian, tetapi kita sedang memilih untuk hidup di luar lingkaran itu. Baik. Juga membentuk yang baik, yang benar versi kita. Bukan juga minggat ya, Sobat Reida ya. Ntar minggat lagi. Bukan minggat, nggak izin, nggak apa ya kan, Jo. Tapi banyak juga ya tadi Bu Flo bringing up soal pernikahan. Iya. Ada beberapa orang yang berkata nih ya, dan bertekad gitu ya, bahwa di dalam dirinya saya tidak akan melakukan apa yang orang tua saya lakukan kepada saya dulu. Tapi pada akhirnya dan tanpa sadar kita lakukan itu pada anak kita. Ada kecenderungan, lah kenapa saya begini ya? Lah kok kenapa saya ikut seperti papa saya, mungkin mama saya juga gitu ya. Itu sering terjadi loh Bu Flo ya. Iya. Nah, itu benar. Itu banyak sekali kisah yang seperti itu ya. Jadi sebenarnya dia benci sekali cara bapaknya marah kepada ibunya. Tetapi dia melakukan hal yang sama bahkan pada istrinya, juga pada anaknya. Ini contoh gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita nggak melakukan hal itu? Definisi pergi dari orang tua itu harus definisi yang juga dengan hati yang mengampuni ya. Kalau kita nggak mengampuni orang tua kita berpotensi melakukan hal yang sama. Jadi yang paling penting adalah ketika kita mau pergi, ini bukan kabur gitu ya, bukan minggat kata Nathan tadi, tetapi kita sedang berkomitmen untuk mandiri, menjadi orang dewasa yang mandiri. Yang tidak boleh dilupakan adalah mengampuni orang tua kita, karena mereka pun ya sangat berpotensi melukai kita. Tiap hari ya sudah doakan mereka dan mengampuni itu adalah pilihan yang baik. Itu adalah pilihan yang terbaik ya Sobat Reida. Kalaupun kecenderungan itu masih muncul gitu ya, karena mungkin kita sudah lama sekali hidup dengan orang tua kita, semoga ada istri kita dan diri kita sendiri yang seperti kata Bu Flo, hiduplah untuk hari ini. Apa yang memang salah di hari kemarin, ya sudah kita rubah untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk doakan ya. Benar. Pasangan itu juga penting ya, yang ngingetin kita, kenapa kamu jadi kayak papamu? Wah itu deh, itu pasti langsung, iya juga ya, kenapa ya gitu. Terus lagi ngobrol manggilnya Su. Bukan ya. Kok jadi papa ya? Kalau mertua kan dipanggilnya papi ya. Kenapa Su ya? Emang mau beli apa di Pasar Atom? Papa mertua ya apa kan ya, bukan Su. Seringkali orang yang terus bergunjing tentang kita adalah orang yang tidak lebih maju dari kita. Gimana kita bisa fun Bu untuk benar-benar happy di masa muda tanpa ikut-ikutan mereka Ini pesannya buat anak muda nih. Iya benar, dengan cara yang nggak baik. Gimana Bu? You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.